Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Yes. Sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak? Yes. Senang sekali jumpa kembali bersama dengan anak-anak di rumah dalam acara sekolah minggu Indria dan Asuhan pada saat ini. Semangat? Yeay, bagus, hebat. Nah, sekarang Tante Ella mau bertanya nih. Apakah anak-anak semua sudah sarapan? Wah, ada yang belum sarapan. Tidak apa-apa, nanti setelah sekolah minggu baru sarapan ya. Nah, Tante Ella mengingatkan kembali, kita harus makan makanan yang bergizi supaya badan kita selalu sehat. Dan jangan lupa juga mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak supaya kita terhindar dari virus penyakit. Oke anak-anak, semangat mengikuti sekolah minggu? Bagus. Hari ini kita akan belajar sekolah minggu tentang aku mengutamakan Yesus. Ayo kita ulang yuk. Aku mengutamakan Yesus. Oke. Gambar apa ini? Siapa yang tahu? Iya, betul. Ini gambar anak yang sedang asik bermain games. Siapa di sini yang suka main games? Wah, semuanya suka main games. Nah, coba perhatikan lagi. Ini gambar apa? Siapa yang tahu gambar apa ini? Ya, ini gambar gereja. Ada papa, ada mama, ada anak yang sedang pergi ke gereja. Wah, rupanya hari ini hari Minggu. Jadi harus pergi ke gereja untuk beribadah. Nah, coba perhatikan lagi gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Anak-anak mau pilih yang mana? Yang mana? Ada yang pilih gambar satu? Wah. Nah, kalau menurut anak-anak, kalau hari Minggu itu kita harus main games atau pergi ke gereja? Betul, kita harus pergi ke gereja. Kita harus beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa, kita berkumpul bersama dengan teman-teman, dan beribadah bersama dengan keluarga besar di gereja kita. Oke? Baik, semangat anak-anak untuk sekolah minggu ya. Oke, hebat. Pujian kita pagi hari ini mengatakan, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam kehidupan kita, mencintai Tuhan Yesus dan mengutamakan Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama
Seperti lagu yang kita nyanyikan bersama tadi, dikatakan yang terutama di dalam hidup kita adalah meninggikan Yesus. Artinya kita selalu ingat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jadi ketika saatnya kita harus pergi ke gereja, kita akan memilih untuk ke gereja dibandingkan dengan bermain game. Atau ketika kita sedang lapar banget, terus kita lupa berdoa, pengen cepat-cepat makan, kita jadi lupa untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberi kita makanan. Atau ketika malam hari kita mau tidur, kita sudah ngantuk banget, jadi lupa juga berdoa sebelum tidur. Nah, anak-anak yang sayang sama Tuhan Yesus pasti memilih untuk selalu mau hidup mengutamakan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Pagi ini kita mau belajar firman Tuhan dan ingat bahwa kita harus mendengarkan dengan baik, tidak jalan-jalan, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Yuk anak-anak, kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kami mengutamakan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Saat ini kami semua mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami boleh dengar-dengaran dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Firman Tuhan kita pagi hari ini berjudul Aku Mengutamakan Yesus. Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Ma, tadi Kevin dipilih untuk ikut lomba kejuaraan renang antar sekolah. Kalau Kevin berhasil menang, nanti akan lanjut lomba mewakili kota kita. Jadi mulai hari ini Kevin harus sering berlatih, kata ibu guru. Wah, bagus sekali itu, jawab Mama. Sejak hari itu, Kevin semangat berlatih renang. Ketika bangun pagi, Kevin langsung mengambil persiapan baju renang dan berangkat ke kolam renang untuk berlatih. Kevin juga tidur lebih awal agar tidak terlambat saat berlatih renang. Di hari Minggu, Kevin juga memilih berangkat untuk latihan renang. Kata Kevin kepada mamanya, "Ma, untuk sementara Kevin tidak ikut ke sekolah minggu dulu ya, karena jam latihan bersamaan dengan jam sekolah minggu. Kalau Kevin tidak datang, Kevin akan dikeluarkan dari peserta lomba renang." Nah adik-adik, rupanya Kevin lebih memilih ikut lomba renang dibandingkan dengan belajar firman Tuhan dan beribadah di gereja. Mama Kevin sangat sedih ketika Kevin lebih memilih ikut persiapan lomba daripada beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Kemudian Mama memberi nasihat kepada Kevin. Kevin, ikut lomba renang itu baik. Kevin semangat berlatih juga itu baik. Hanya ada yang Kevin lupakan. Biasanya sebelum tidur malam, Kevin selalu berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Sekarang Mama lihat Kevin tidak melakukan itu. Saat bangun pagi, biasanya Kevin berdoa dan membaca firman Tuhan. Mama lihat sekarang Kevin tidak lakukan itu karena buru-buru mau latihan. Dan di hari Minggu, Kevin lebih memilih untuk berlatih dan meninggalkan waktu belajar firman Tuhan di sekolah minggu
serta berbakti bersama Papa Kevin dinasehati Mama. Kevin semakin mengerti bahwa mengasihi Tuhan Yesus dan taat pada Tuhan melalui firman-Nya itu adalah hal yang paling penting. Itu adalah hal yang harus menjadi utama dalam hidup Kevin. Kemudian Kevin berkata kepada Mama, "Ma, Kevin minta maaf karena Kevin lebih mengutamakan kesenangan Kevin. Mulai hari ini Kevin siap mengutamakan Tuhan Yesus. Kevin akan izin kalau ada latihan di hari Minggu. Mungkin setelah selesai kebaktian Kevin bisa ikut latihan, Ma." Nah, anak-anak, adik-adik di rumah, Tuhan Yesus itu sudah mengasihi Kevin. Tuhan Yesus itu sudah mati di salib untuk Kevin. Dan Kevin akhirnya memutuskan untuk mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Begitu juga dengan adik-adik di rumah. Tuhan Yesus itu sangat sayang sekali sama kalian dan seharusnya kita semua juga mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, dalam perjalanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus marah, berbalik dan berkata, "Setiap orang yang mengikut aku harus mau menyangkal diri." Nah, kenapa Tuhan Yesus marah ya? Murid-muridnya juga kaget ketika mendengar Tuhan Yesus marah dan berkata dengan keras. Tahukah kamu arti menyangkal diri? Menyangkal diri itu berarti kita tidak mengutamakan hal-hal yang menyenangkan buat kita saja. Kita tidak mengutamakan hal-hal yang menguntungkan kita saja. Tetapi kita selalu mau mengutamakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita melebihi segala sesuatunya. Karena Tuhan Yesus yang begitu baik sudah mau mengampuni kita dari dosa-dosa kita, sudah mau mengasihi kita dan sayang kepada kita. Jadi seharusnya kita pun sayang kepada Tuhan Yesus, bertambah-tambah sayang pada Tuhan Yesus dan selalu mengutamakan Tuhan Yesus, menyenangkan hati Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Bagaimana dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan anak-anak? Semuanya menyimak? Semuanya mendengar? Bagus. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Ya, Tuhan Yesus mengajari kita bahwa menjadi anak Tuhan Yesus selalu mau melakukan hal-hal yang membuat Tuhan Yesus senang. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, untuk menahan sakit saat disalib. Tuhan Yesus juga sudah menerima ejekan-ejekan dari para imam dan ahli-ahli Taurat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus marah? Tuhan Yesus menyesal? Tuhan Yesus kesal? Enggak. Tuhan Yesus tidak pernah marah atau tidak pernah menyesal karena sudah berkorban untuk kepentingan kita. Karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita semua. Jadi ucapkanlah terima kasih, ucapkanlah syukur karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan kita dan kita menjadi orang-orang yang ditebus dan dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Jadi anak-anak yang baik, mari kita mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita supaya Tuhan Yesus senang dan Tuhan Yesus dimuliakan melalui kehidupan kita semua. Oke. Nah, sekarang anak-anak kita akan menghafal ayat hafalan kita pada saat ini, yaitu dari Matius 22 ayat 37. Kasihilah
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sekali lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sekali lagi dengan suara yang kencang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yeay, semuanya bisa, semuanya mantap. Nah, seperti firman Tuhan, ayat hafalan kita pada pagi ini, kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Siapa yang mau janji mau mengasihi Tuhan Yesus selama-lamanya di dalam hidupnya? Ayo, angkat tangan siapa yang mau berjanji? Bagus. Kita harus memuji Tuhan dan mengasihi Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Oke, anak-anak, sekolah minggu kita sudah selesai pagi hari ini. Tapi minggu depan kita berjumpa kembali. Jangan ada yang bolos ya. Harus semangat terus mengikuti sekolah minggu Indria dan Asuhan. Oke, untuk menutup sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami mengikuti acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami, dan kami mau mencintai Engkau selama-lamanya seumur hidup kami. Tolonglah kami supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang untuk mengikuti acara sekolah minggu kembali. Terpujilah Engkau, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bye-bye anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.